Halo guys, para hater dalam negeri lagi overhead massal. Biasanya paling lantang goreng isu receh, tapi giliran Presiden Prabowo tampil di panggung dunia mereka mendadak gagap realita. Di Davos, Swiss itu bukan forum tongkrongan buzzer ya, itu panggung elit global. Dan Prabowo hadir bukan jadi figuran, tapi duduk satu meja dengan para penentu arah dunia. Yang bikin mereka makin panas, Prabowo ikut menandatangani Board Office untuk Gaza, inisiatif perdamaian level internasional yang melibatkan tokoh-tokoh kunci dunia. Tapi seperti biasa, di tangan pembenci yang sotoy, fakta dipelintir ya, logika dibuang, muncul narasi ngaco. Indonesia mengakui Israel. Padahal justru sebaliknya ya, Prabowo itu bukan lagi main di level komentar medsos. Beliau main di level meja perundingan di Davos 2026. Sikap Indonesia disampaikan terang benderang ya, tanpa kode-kodean. Tidak ada normalisasi tanpa kemerdekaan Palestina. Jika Israel mengakui Palestina, baru Indonesia mengakui Israel. Titik ya, kata kuncinya jika. Itu bukan pengakuan, itu syarat keras, itu tekanan diplomatik. Prabowo masuk ke aliansi perdamaian bukan buat cari foto bareng ya. Beliau masuk buat menekan dari dalam, mendorong penghentian agresi dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Ini namanya diplomasi kelas berat, bukan diplomasi jempol yang kerjanya cuma marah-marah di kolom komentar. Para pembenci pemerintah merasa paling paham geopolitik ya. Seolah-olah konflik Israel-Palestina yang puluhan tahun buntu bisa selesai pakai status Facebook doang. Sementara mereka ribut di timeline, Indonesia lagi duduk di meja perundingan global dan ikut mendorong arah pembicaraan damai. Itulah bedanya teriak dari luar pagar dan ikut menentukan keputusan dari dalam ruangan. Indonesia sekarang tidak lagi berdiri di pinggir sejarah. Prabowo membawa Indonesia masuk ke pusat percakapan dunia, bukan sebagai pengikut, tapi sebagai negara yang berani pasang syarat Palestina merdeka dulu, titik. Jadi kalau masih ada yang teriak Prabowo mengakui Israel, itu bukan beda pendapat lagi, itu malas baca, plus kebanyakan benci. Boleh nggak suka Prabowo, itu hak politik, tapi memfitnah langkah diplomasi negara di forum dunia demi pelihara kebencian, itu cuma menunjukkan siapa yang berpikir untuk bangsa dan siapa yang cuma hobi bikin gaduh di negeri Indonesia ini. Sejarah nggak mencatat siapa yang paling nyinyir, sejarah mencatat siapa yang berani duduk di meja perdamaian. Sekarang pertanyaan satu, masih mau jadi penonton yang ribut di luar atau dukung Indonesia yang lagi main di panggung dunia? Terima kasih.